Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Rekan-rekan sekalian, video ini kita membahas soal SKD CAT untuk P3K Sekolah Rakyat, Jabatan Penata Layanan Operasional, dan Pengelola Operator Layanan Operasional. Jadi termasuk juga nanti kita akan bahas soal TIU yang muncul pada SKD P3K Sekolah Rakyat berdasarkan FR atau laporan lapangan para peserta yang sudah mengikuti ujian di hari sebelumnya. Untuk itu silakan ditonton hingga selesai video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara lengkap dan menyeluruh. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal terbaru untuk SKD P3K Sekolah Rakyat, termasuk juga tryout dengan sistem CAT, ya, sistem CAT sebagaimana yang rekan-rekan saksikan di layar video ini. Ini adalah salah satu tampilan dari tryout P3K Sekolah Rakyat, di mana sudah dilengkapi dengan timer, skor penilaian beserta dengan analisis dan pembahasan soal-soal P3K. Silakan hubungi admin kami bagi rekan-rekan yang berminat. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan saya sematkan di kolom komentar video ini. Silakan klik linknya, nanti akan terhubung otomatis dan sampaikan formasi atau jabatan yang rekan-rekan lamar. Nanti admin akan menyiapkan soal kompetensi teknis beserta dengan soal TIU-nya, ya, manajerial sosio-kultural termasuk tryout CAT berdasarkan formasi yang rekan-rekan lamar. Baik rekan-rekan sekalian, untuk di awal ini kita membahas soal operator layanan operasional. Selanjutnya nanti kita akan membahas juga soal penata layanan operasional. Pertanyaan pertama adalah Anda sedang menginput data beasiswa siswa ke dalam aplikasi sistem informasi sekolah yang baru. Namun, tiba-tiba aplikasi mengalami gangguan jaringan dan tidak bisa menyimpan data inputan terakhir. Tindakan Anda adalah menunggu hingga jaringan stabil kembali sambil mencatat sementara data tersebut di dokumen Excel atau buku catatan lokal agar input data tidak terhenti. B. Menyegarkan atau refresh halaman web secara berkala dan segera memasukkan ulang data begitu sistem kembali normal. C. Melakukan kendala jaringan tersebut kepada teknisi IT sekolah dan beristirahat sejenak sampai ada pemberitahuan sistem pulih. D. Membuka tab baru untuk memeriksa koneksi internet mandiri lalu mencoba login ulang dari peramban atau browser yang berbeda. Baik rekan-rekan sekalian, silakan untuk soal ini pilihan jawaban yang mana yang benar, apakah A, B, C, atau D? Tuliskan di kolom komentar 10 detik dari sekarang. Baik rekan-rekan sekalian, di sini kita lihat kata kunci dari soalnya adalah adanya Anda sedang menginput, kemudian tiba-tiba aplikasi mengalami gangguan jaringan. Maka tindakan yang paling tepat kalau kita lihat di sini adalah A, ya. Kenapa harus A? Oleh karena A ini merupakan tindakan yang aktif yang dilakukan oleh operator layanan operasional, ya. Kemudian dia juga melakukan tindakan eh, sambil mencatat sementara data tersebut di dokumen Excel atau buku catatan lokal agar input data tidak terhenti. Jadi sebenarnya pelaksanaan input data itu terus berlanjut, ya. Dia mencatat di dokumen Excel. Jadi tindakannya tidak berhenti saat itu. Akan tetapi menunggu hingga jaringan stabil, ia juga tetap mencatat di jaringan Excel. Jadi sehingga nanti pada saat jaringan sudah stabil, maka ia tinggal menginput data, ya, secara normal. Nah, untuk menjagalkan refresh halaman web secara berkala dan segera memasukkan ulang data begitu sistem kembali normal, ini adalah tindakan yang kurang efektif. Kenapa? Untuk menyegarkan refresh ini belum tentu itu adalah penyebab eh, jaringan yang bermasalah. Kemudian melaporkan kendala jaringan tersebut kepada teknisi IT sekolah adalah tindakan yang pasif. Artinya si operator layanan operasional ini memang tidak melakukan tindakan aktif, ya. Kemudian membuka tab baru untuk memeriksa koneksi internet mandiri lalu
mencoba login ulang dari peramban browser. Ini adalah tindakan yang kurang efektif. Sehingga dengan demikian rekan-rekan sekalian, untuk soal pertama ini pilihan jawaban yang paling benar adalah pilihan jawaban A. Baik, kita lanjut untuk penata layanan operasional ya. Kita lanjut untuk soal penata layanan operasional. Di soal ini sudah termasuk soal TIU ya, soal TIU yang muncul atau diujikan pada seleksi SKD berdasarkan laporan dari peserta yang sudah mengikuti ujian. Soal untuk penata layanan operasional, terjadi gangguan pada sistem instalasi air bersih utama di salah satu gedung asrama sekolah rakyat menjelang jam persiapan sekolah. Hal ini berpotensi memicu kekacauan massal karena ratusan siswa harus mandi dan bersiap dalam waktu bersamaan. Nah, sebagai wali asrama, langkah mitigasi operasional darurat pertama yang harus Anda ambil adalah A. Menginstruksikan seluruh wali asuh untuk menahan siswanya di dalam kamar masing-masing agar situasi tetap kondusif. B. Membuat jadwal darurat penggunaan kamar mandi di gedung asrama lain yang tidak berdampak secara bergiliran. C. Menghubungi pihak vendor penyedia air tangki eksternal untuk langsung mengirimkan bantuan air bersih ke tangki darurat. D. Membuka akses fasilitas kamar mandi, staf, dan guru untuk digunakan oleh siswa secara massal sesuai dengan kapasitas yang tersedia. Untuk pertanyaan ini, manakah pilihan jawaban yang paling tepat? Apakah A, B, C, atau D? Tuliskan di kolom komentar 10 detik dari sekarang. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kata kunci dari pertanyaan ini adalah adanya kerusakan ya, adanya kerusakan di salah satu gedung ya, di salah satu gedung asrama sekolah rakyat menjelang persiapan sekolah. Nah, hal ini berpotensi memicu kekacauan massal. Nah, tindakan mitigasi operasional darurat yang pertama yang mesti dilakukan, kita menjawab dengan metode eliminasi. Manakah pilihan jawaban yang paling tepat? Kita bandingkan ini ya, A dengan B. Mana yang lebih tepat? Apakah menginstruksikan seluruh wali asuh untuk menahan siswanya ataukah membuat jadwal darurat penggunaan kamar mandi di gunung asrama lain? Tentu yang lebih tepat adalah B. Jadi pilihan jawaban A ini kita eliminasi. Selanjutnya pilihan jawaban B kita bandingkan dengan pilihan jawaban C. Menghubungi pihak vendor penyedia air tangki eksternal untuk langsung mengirimkan bantuan. Tentu ini adalah bukan langkah darurat karena menghubungi pihak vendor lagi tentu harus melalui mekanisme. Tentu jawaban C ini bisa kita eliminasi. Tersisa pilihan jawaban B, kita bandingkan dengan pilihan jawaban D. Membuka akses fasilitas kamar mandi staf dan guru untuk digunakan siswa secara massal sesuai dengan kapasitas yang tersedia. Jadi di sini ada siswa secara massal. Sehingga pilihan D ini jika kita bandingkan dengan pilihan jawaban B, maka pilihan jawaban B lebih tepat. D kita eliminasi. Sehingga dengan demikian, rekan-rekan sekalian, untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah B. Baik, kita lanjut soal TIU. Baik, rekan-rekan sekalian, ini adalah salah satu contoh soal TIU yang masuk pada seleksi P3K ya, sekolah rakyat. Pertanyaannya adalah analisis data itu sama dengan atau bisa dianalogikan apakah observasi masalah, apakah verifikasi berkas, apakah formulir laporan, ataukah evaluasi anggaran. Silakan tulis jawabannya di kolom komentar 10 detik dari sekarang. Baik, cara kita untuk menjawab soal ini kita harus menggunakan kalimat ya. Data ini di sini kan ada hubungan sebab akibat analisis dan data. Kita buatkan sebuah kalimat analisis, proses analisis ini untuk mendapatkan data ya. Kemudian proses analisis data itu diperlukan, bisa juga seperti itu. Sehingga yang mana yang paling tepat apakah observasi masalah ataukah verifikasi berkas ataukah formulir laporan ataukah evaluasi anggaran. Tentu kalau kita lihat hubungan kata, analogi kata yang paling tepat adalah observasi masalah. Karena apa? Karena di sini ada proses ya. Proses observasi masalah, proses analisis data. Demikian rekan-rekan sekalian untuk soal tryout CAT P3K Sekolah Rakyat untuk jabatan
operator layanan, dan penata layanan. Silakan hubungi admin kami untuk mendapatkan paket lengkap bank soal dan tryout CAT-nya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.